Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah Ghazwa TV, seluruh pemirsa Ghazwa TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap hari Rabu. Dan insya Allah Ta'ala hari ini kita akan membahas sebuah tematik yang insya Allah akan berguna bagi kehidupan kita dalam menghadapi rintangan-rintangan, ujian-ujian, apalagi di masa pandemi yang seperti saat sekarang ini yang kita alami. Kita sangat membutuhkan banyak nasihat, banyak motivasi-motivasi agar kita selalu bisa menghadapi hidup ini dengan hati yang terbuka, dan selalu yang paling penting adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebagian orang yang memang mencaci maki atau menjelek-jeleki ya apa yang sedang terjadi sekarang di dunia ini, dan itu dari perkara yang tidak diperbolehkan. Karena segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguhnya itu adalah mengandung kebaikan, ya, mengandung kebaikan yang sangat besar sekali. Dan hari ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah tema dengan judul indahnya tawakal. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengaruniai kita dengan ilmu yang bermanfaat dan menjaga kita di atas keistiqomahan, menjaga kita di atas ketakwaan, dan selalu membimbing hati-hati kita. Dan yang paling penting adalah kita memohon taufik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beribadah kepadanya, mengindahkan ibadah-ibadah kita hanya kepadanya, dan yang paling penting adalah kita bisa membasahi lisan kita, hati kita dengan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum. Dari rahmat yang Allah bukakan untuk hati-hati kaum mukminin, keberadaan mereka melakukan ibadah dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka percaya dan selalu percaya apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah dia mengharapkan kebaikan yang berada di sisinya. Dan itulah tawakal kepada Allah. Selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari seseorang menjalani berbagai macam aktivitas ibadah, dia juga menerima dari tuntunan ibadah, menerima dari apa yang Allah syariatkan baginya. Dia jalani sebab-sebab yang dengan sebab-sebab itulah dia akan meraih kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sudut-sudut pembahasan dari tawakal itu sendiri. Dan tawakal ini adalah ibadah yang sangat agung sekali. Berapa banyak yang Allah selamatkan dari kaum-kaum terdahulu, dari para anbiya, itu akibat dari tawakal mereka yang sangat besar. Rasa bergantung, rasa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tawakal ini adalah amalan hati yang sangat mulia sekali, sangat agung sekali. Dan dia merupakan kewajiban yang sangat besar bagi seorang muslim dan muslimah. Sampai-sampai Sa'id ibn Jubair rahimahullah ta'ala pernah berkata, At-tawakkul 'ala Allah jima'ul iman. Tawakal kepada Allah itu adalah persatuannya iman. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, At-tawakkul nisfuddin wa nisfut tsani al-inabah.
Tawakal itu adalah seperduanya agama. Seperduanya agama. Dan seperdua yang lainnya itu adalah inabah. Inabah itu kembali kepada Allah, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan tawakal itu seperdua agama? Karena menurut Ibnul Qayyim rahimahullah taala, agama itu hanya ada dua macamnya. Agama itu hanya ada dua macamnya. Ada yang namanya isti'anah, ada yang namanya ibadah. Itulah kenapa kita membaca di Al-Fatihah dalam ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini disinggung hanya dua. Ada peribadahan hanya kepada Allah dan ada permohonan pertolongan hanya kepada Allah. Dan tawakal ini adalah isti'anah, memohon pertolongan, sedangkan al-inabah itu adalah ibadah. Ya. Ketika seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menemui rintangan dan ujian yang dia dapatkan dalam hidupnya, dia kembali kepada Allah. Kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tawakal ini adalah pokok ibadah yang sangat agung. Karena seseorang yang bertawakal kepada Allah, jujur dan tulus dalam kembali kepadanya, hatinya selalu sandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kesempurnaan tauhid dan realisasi dari tauhid itu sendiri. Di mana ketika kita merealisasikan tauhid ini akan membuahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghasilkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan rasa harapan. Dan seseorang itu akan ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi. Dia ridho terhadap ketentuannya, ridho terhadap apapun yang datang pada dirinya. Dan tawakal seorang hamba itu, inilah yang akan membawa dia merasa lezat dengan ujian-ujian yang dia hadapi. Dia akan menganggap ujian itu sebagai kenikmatan. Insya Allah. Kapan seorang hamba menganggap sebuah ujian itu kenikmatan, berarti dia sudah merealisasikan tawakal dari dalam hatinya. Makanya kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, Allah itu mempunyai keutamaan kepada seorang hamba itu luasnya luar biasa. Besar sekali. Ya. Cuman hanya saja banyak di antara kita yang belum memahami. Belum memahami amalan-amalan diri kita. Kenapa? Terkadang kita terlalu fokus terhadap amalan-amalan badan. Kita terlalu fokus terhadap mungkin mempelajari bagaimana cara sholat, puasa dan sebagainya. Semua dari amalan-amalan badan. Tapi kita jarang sekali memperhatikan bagaimana seseorang itu beramal dengan hatinya. Padahal amalan-amalan hati inilah yang akan menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kalian kecuali yang datang pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat. Maka hati yang selamat ini kita memperlihatkan kepada kita bahwasanya keselamatan hati ini akan menyebabkan kita selamat di hari kiamat kelak. Bagaimana caranya kita bisa melatih diri kita, hati kita ini, yaitu dengan mengamalkan amalan-amalan hati. Di antaranya adalah tawakal. Baik. Teman-teman sekalian, apa itu tawakal? Kita harus tahu dulu apa definisi dari tawakal itu. Ya. Secara bahasa, tawakal itu adalah wakilah billah. Tawakkal alaih. Seorang bertawakal kepada Allah itu artinya dia berserah diri kepada Allah. Ya. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan tawakkala bil amr, itu artinya dia menjamin akan melakukan perkara tersebut. Nah, kalau dikatakan wakaltu amri ila fulan misalnya, artinya saya
mewakilkan atau saya bersandar kepada si fulan ini untuk melakukan perkara saya. Jadi dia mewakilkan perkaranya kepada si fulan misalnya. Ya. Saya serahkan urusan saya kepada si fulan. Itu namanya tawakal secara bahasa. Ya. Jadi tawakal secara bahasa ini ada bentuk dia bersandar kepada selainnya. Dia bersandar kepada selain dirinya. Ya. Kenapa dia bersandar kepada selainnya? Karena dia menunjukkan ketidakmampuannya, kelemahan dirinya. Ya coba saja, misalnya kalau kita mau berjalan ya, terus tiba-tiba sempoyongan. Misalnya kita dapat tekanan darah, kita lagi turun misalnya. Kita sedang berjalan tiba-tiba sempoyongan. Tentunya kita cari apa? Cari sesuatu untuk kita bersandar. Apakah dinding, apakah meja dan sebagainya. Ya. Jadi ketika kita bersandar kepada sesuatu itu menunjukkan ketidakmampuan kita, kelemahan kita. Dan ini arti secara bahasa. Ya, baik. Secara istilah dalam syariat, tawakal mempunyai banyak definisi. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, tawakkal huwa sidqu i'timadil qalbi ala Allah azza wa jal, istijla bil manafi' wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirati kulliha. Artinya apa? Tawakal itu adalah kejujuran, ketulusan penyandaran hati kita kepada Allah dalam mengambil manfaat-manfaat, dalam menolak mudarat-mudarat, dalam menolak bahaya-bahaya dari perkara dunia maupun perkara akhirat. Ya, jadi saya ulang, tawakal itu adalah ketulusan kita, kejujuran hati kita dalam menyandarkan diri kita dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil manfaat atau menolak mudarat baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala pernah berkata, "Inna tawakkala al-'abdi 'ala rabbih ay ya'lam anna Allah huwa thiqatuhu." Sesungguhnya tawakal seorang hamba kepada Rabb-nya itu adalah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dia percayai dan dia bersandar penuh kepadanya. Ya. Juga Az-Zabini rahimahullah taala berkata, tawakkul thiqatu bima 'indallahi wal ya'su mimma fi aidin nas. Tawakal itu adalah percaya terhadap apa yang ada di sisi Allah dan dia putus asa terhadap segala yang ada di tangan manusia. Betul-betul dia percaya sama Allah, manusia udah enggak dipercaya lagi. Ya. Dia udah enggak harap sama manusia, cuma harap sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara definisi yang lengkap dan sangat bagus itu didefinisikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau berkata, at-tawakkul huwa sidqul i'timad 'ala Allah azza wa jal fil jalbil manafi wa daf'il madar ma fi'lil asbabil lati amara Allah biha. Perhatikan ya, ini definisi yang sangat bagus dan sangat lengkap. Kata beliau, tawakal itu adalah kejujuran, ketulusan seseorang bersandar kepada Allah azza wa jal di dalam mendapatkan manfaat atau menolak bahaya-bahaya, dan ini pentingnya, perhatikan baik-baik, dengan mengerjakan sebab-sebab. Dia harus menempuh sebab-sebab yang Allah perintah dengannya. Ini digarisbawahi. Ya, jadi dia sudah jujur, hatinya dia percaya sepenuhnya, dia tulus bersandar kepada Allah di dalam mengambil manfaat atau menolak mudarat. Ini garis bawahnya, dengan mengerjakan sebab-sebab yang Allah perintah dengannya. Jadi hakikat dari tawakal itu sendiri adalah kebergantungan hati dan bersandarnya hati kepada Allah dengan mengambil sebab-sebab, menjalani sebab-sebab, disertai dengan keyakinan yang sempurna bahwa Dialah Allah yang di tangannya segala sesuatu dan hanya Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Ya, baik.
Dan di sini dalam definisi tawakal tadi ditekankan kita sekali lagi, saya tekankan kita harus menjalani sebab-sebab. Karena ada sebagian orang ya yang bertawakal ya, tapi dia tidak menempuh sebab. Bukan berarti dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya serahkan urusannya kepada Allah, percaya apa yang ada di sisi Allah, tapi sayangnya dia tidak menjalani sebab-sebab. Dan ini adalah hal yang keliru teman-teman sekalian. Ini banyak sekali, ya, karena telah ada di dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah untuk mengambil sebab. Ya, telah ada di dalam Al-Quran dan tuntunan Sunnah untuk kita selalu mengambil sebab-sebab. Bukan hanya menyandarkan diri saja kepada Allah, tapi tidak menempuh usaha, tidak ada ikhtiarnya. Coba kita lihat dalam kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau diselamatkan dari banjir, tapi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintah beliau untuk apa? Untuk membuat perahu, untuk selamat. Coba kita lihat di dalam surah Hud, surah 11. Surah 11 ayat 36 sampai 38. Coba dibuka. Ayat surah Hud, surah 11 ayat 36 sampai 38. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang perintahnya Allah kepada Nuh untuk membuat kapal. Ya. Di situ di ayat 36 Allah memerintahkan Nuh, ya, ayat 37-nya beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahayna wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun." Dan buatlah kapal itu, diperintahkan untuk membuat kapal dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Ya, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Wa yasna'ul fulka, dan mulailah Nuh membuat kapal itu di ayat 38-nya. Ya. Coba lihat di sini ketika Allah memperkenankan doa Nabi Nuh, maka Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk menempuh sebab usaha agar dia diselamatkan dari kaumnya. Ya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk menempuh sebab, ya. Begitu juga dengan kisah Maryam. Coba kita lihat kisah Maryam. Itu tadi kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Coba kita lihat dengan kisah Maryam. Ketika Maryam dititipkan janin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perutnya. Dan dia dalam keadaan hamil. Ya. Maryam dititipkan janin oleh Allah di dalam perutnya dan dia dalam keadaan hamil. Ingat teman-teman sekalian, Maryam ini adalah seorang ahli ibadah yang sangat taat. Ya. Belum ada seorang laki-laki pun yang menyentuhnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan dia janin di dalam perutnya, ya. Tiba-tiba hamil, ya orang otomatis berpikir aneh-aneh. Lah, ini orang ahli ibadah tiba-tiba kok hamil? Ya, berarti ada nih yang pernah sentuh dia. Akhirnya apa? Karena dia saking takutnya Maryam ini mengasingkan diri dia. Dia melarikan diri. Dia mengasingkan diri karena takut dituduh yang tidak-tidak. Padahal Maryam ini Masya Allah seorang yang sangat dikenal menjaga dirinya. Ya. Dikisahkan dalam surah Maryam, ya. Kalau di dalam surah Maryam itu mulai dari ayat 16, ya, surah Maryam ayat 16, di situ mulai dikisahkan tentang bagaimana Maryam mulai mengasingkan dirinya. Sampai dengan ayat kurang lebih ayat 25, ketika dia mulai berlindung, jadi sudah dia mengasingkan diri, dia udah mulai capek, ya, karena dia juga sedang hamil, ya. Sedang hamil, dia mulai capek, sudah mulai letih. Bagaimana keadaan seorang yang hamil, ya. Ya. Kemudian dia singgah untuk beristirahat, berlindung di bawah pohon kurma. Ya, dalam keadaan sangat lapar sekali. Dalam keadaan sangat kesakitan. Dan di sini sudah mulai putus asa dia. Ya. Bagaimana keadaan seorang yang hamil ketika dia lapar? Tidak ada makanan di mana-mana.
Dan dia berlindung di bawah pohon kurma. Antum pernah lihat pohon kurma kan? Bagaimana pohon kurma itu alangkah kokohnya, kuat sekali. Ketika dia berada di bawah pohon kurma, Allah perintahkan Maryam, ya. Coba lihat di ayat ke-25-nya surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya." Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Ya, disuruh goyangkan. Ini seorang yang lemah, sedang hamil, kelaparan lagi, lemahnya luar biasa, sedang kesakitan. Allah perintahkan apa? Goyangkan pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Antum kalau pernah berhadapan dengan pohon kurma, antum ketok-ketok begini aja, itu kerasnya luar biasa. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Antum kalau pukul satu kali aja digoyang-goyang kayak gini, pohon kurma itu nggak akan bakalan jatuh, nggak bakalan. Tapi ini seorang Maryam yang sedang hamil, keletihan, sedang kesakitan, kelaparan bahkan. Disuruh Allah untuk goyangkan. Ya. Ketika dia goyangkan, maka jatuhlah kurma-kurma tersebut. Ya, Masya Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam untuk apa? Menempuh sebab, mengerjakan sebuah usaha, berikhtiar. Sebab agar dia bisa tertolong. Antum minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak melalui sebab-sebab ini, tidak menjalankan sebab-sebab, maka bisa jadi tidak akan datang pertolongan itu. Ya, Masya Allah ya, setelah digoyangkan rutop-rutop itu berjatuhan. Ya, makanya di sini kita bisa melihat sekali lagi bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebab atau menempuh sebab. Ya. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan beliau memakai baju besi. Ya, beliau masuk ke kota Mekah. Ketika akan Fathu Mekah, ketika akan menaklukkan kota Mekah, beliau memakai baju besi. Ya, sahabat-sahabat Nabi pun demikian seluruhnya. Tidak dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah, saya ini seorang Nabi. Saya bisa berdoa minta kepada Allah supaya tidak diserang oleh musuh atau tidak terkena pedang atau kebal terhadap serangan musuh. Tidak sama sekali. Beliau malah beliau memakai baju besi. Dan para sahabat-sahabat Nabi pun begitu seluruhnya. Mereka menempuh sebab untuk mendapatkan keselamatan. Jadi di sini ada usaha. Kita diperintah untuk menempuh usaha. Ya, untuk mendapatkan apa yang kita tuju. Maka menempuh sebab, mengambil sebab, ini adalah pokok dari tawakal. Saya ulang sekali lagi, menempuh sebab atau mengambil sebab, ini adalah pokok dari tawakal. Dan orang yang menganggap dirinya bertawakal kepada Allah agar rezekinya datang, tapi kerjanya cuma nongkrong-nongkrong di rumah saja, tidak bekerja, maka ini adalah orang yang tidak memenuhi makna dari tawakal. Ya, coba lihat, kita insya Allah Ta'ala kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, seseorang ingin mendapatkan ampunan, mau dapat kebaikan tidak? Tapi dia nggak berpuasa, dia tidak sholat 5 waktu, tidak melakukan sholat malam, tidak melakukan sholat tarawih, tidak membaca Al-Quran, tidak melakukan amalan-amalan lainnya di bulan Ramadan. Ini nggak masuk dalam makna tawakal. Tidak akan mungkin datang sendiri pahala itu, tidak akan mungkin datang sendiri pengampunan itu. Antum mau diampuni di bulan Ramadan, berusahalah. Tunjukkanlah usaha itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Ja'far bin Amr bin Umayyah dari ayahnya, dia pernah berkata bahwa pernah seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ursilu naqati wa atawakkulu." Ya, dia bawa untanya. Kemudian dia bilang, "Saya lepaskan untaku ini lalu saya bertawakal." Ya, maksudnya dia ikat dia bilang ya sudah, dia mau parkir untanya, dia biarkan untanya begitu baru dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia turun dari untanya, kemudian dia tidak ikat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iqilaha wa tawakkal.
Ikatlah kemudian bertawakal. Ikatlah kemudian bertawakal. Ya. Jadi harus menempuh sebab. Sama seperti antum misalnya setir mobil. Ya. Parkir mobilnya, turun dari mobil, terus ditanya, kenapa kamu gak kunci? Gak apa-apa. Tawakal sama Allah. Ya ini keliru. Akan tetap juga dibobol sama maling. Sama seperti kejadian sahabat Nabi tadi. Ya. Dia bawa untanya, dia turun dari untanya, dia gak ikat, udah dibiarin, nanti saya tawakal sama Allah. Apa kata Nabi? Ikat untamu, baru bertawakal. Ini bukti bahwasanya di dalam sunnah Nabi SAW kita diperintah untuk menempuh sebab. Baik, teman-teman sekalian, apa sih hukum dari tawakal itu? Apa hukumnya? Tawakal itu hukumnya wajib di dalam agama. Karena Allah menyebutkan tawakal ini sebagai syarat dari keimanan. Perhatikan, saya ulang sekali lagi. Tawakal ini adalah syarat dari keimanan. Syarat dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman. Saya ulang ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal in kuntum mu'minin, apabila kalian itu beriman. Ya. Jadi disebutkan dari syarat keimanan adalah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, fa inna tawakkul 'ala Allahi wajibun min a'dhamil wajibat. Tawakal kepada Allah itu adalah kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang paling besar di dalam agama ini. Ka'annal ikhlasun lillahi ta'ala wajib. Sebagaimana keikhlasan pada Allah itu wajib. Maka tawakal pun itu wajib. Ya. Dan dari keutamaan tawakal dan anjuran untuk bertawakal, Allah Subhanahu wa taala perintah nabinya untuk bertawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqi mubin." Bertawakallah engkau kepada Allah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran yang nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada nabinya, "Fa'buduhu wa tawakkal 'alaih." Beribadahlah kepadanya dan bertawakallah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah saja orang-orang beriman itu bertawakal. Dan Allah sifatkan orang beriman itu dengan sifat tawakal. Orang beriman itu selalu ada sifatnya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertawakal, maka sifat dari maka keimanannya itu akan berkurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, bertambah keimanannya. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan dari tawakal para nabi. Ya, Nabi Ibrahim misalnya, ketika mendakwahi kaumnya dan dia juga mendakwahi bapaknya. Ya, di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna buraa'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sungguh telah ada suri teladan yang sangat baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian
dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataannya Ibrahim kepada ayahnya. Ibrahim berkata kepada ayahnya, ayahku, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu. Namun saya sama sekali tidak bisa menolak siksa Allah terhadapmu. Maka Ibrahim berdoa, ya Rabb kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepadamulah kami kembali. Begitu juga dikisahkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mau dilempar ke api. Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api, beliau ucapkan apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik pelindung. Ya. Ketika antum berada di sebuah masalah, rajinlah ucapkan kalimat ini. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik pelindung. Jadi ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, dia sudah melayang di udara, ya. Datang malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril kepada Ibrahim. Jibril bertanya kepada Ibrahim, kamu punya permintaan tidak? Apa kata Ibrahim? Kepada kamu? Tidak. Kepada Allah? Tentu. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Lihat akibat keyakinan yang sangat kokoh, sampai-sampai diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata pada saat Ibrahim dilempar ke api, malaikat penjaga hujan sampai berkata, kalau saya diperintah untuk menurunkan hujan untuk memadamkan api itu, aku akan turunkan. Akan tetapi perintah Allah lebih cepat daripada perintah malaikatnya. Allah berfirman pada ayat surah Anbiya ayat 69, ketika Allah perintahkan langsung kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menjadilah keselamatan bagi Ibrahim. Masya Allah, luar biasa. Ini Jibril datang tadi. Kamu minta sama saya? Tidak. Kepada kamu tidak. Saya minta kepada Allah. Masya Allah. Setelah mengucapkan apa tadi? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan sebaik-baik pelindung. Luar biasa, Masya Allah. Ya, seperti yang dikatakan tadi, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya malaikat penjaga hujan kalau dia diperintahkan saya akan turunkan hujan cepat untuk padamkan api itu, tapi perintah Allah lebih cepat. Ya. Yang diperintah langsung makhluknya yang bernama api. Api, kamu dingin. Masya Allah. Ya. Kamu jadi dingin. Begitu juga kisah Nabi Musa. Ketika dia berkata kepada kaumnya, ya, dalam surah Yunus, bisa dibuka surah Yunus ayat 84. Surah Yunus ayat 84. Di situ perkataan Nabi Musa, wa qala Musa, ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, kalau kamu beriman kepada Allah, maka tawakal kepadanya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu benar-benar orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, banyak di antara kita sudah tahu ya kisah Nabi Musa, bagaimana dia berdakwah kepada kaumnya dan dia bagaimana mengajak Firaun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Firaun yang begitu sombongnya enggak mau beriman, dia membantai kaumnya Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa dan kaumnya mencoba untuk menyelamatkan diri. Pergilah mereka. Nabi Musa dan kaumnya pergi menyelamatkan diri. Ketika sudah terhimpit, ya, karena di depannya ada Laut Merah dan Firaun dan pasukannya sudah semakin dekat, ya, maka dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 63 dikisahkan bahwa ketika kaum Nabi Musa sudah putus asa, ya, mereka sudah sampai di Laut Merah. Ini gimana nih? Kita sudah mau dikejar sama Firaun dan pasukannya, ya. Dan dikisahkan pada saat itu kaumnya Nabi Musa, Bani Israel pada saat itu
berjalan kaki, sedangkan pasukannya Firaun berkuda semuanya. Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 61-nya, falamma tara'al jam'ani, maka setelah kedua golongan itu saling melihat. Ya. Ini memperlihatkan bahwasanya kaum Nabi Musa yang dikejar pada saat itu sudah sangat dekat dengan pasukan sehingga mereka bisa saling melihat. Maka kaumnya Nabi Musa langsung berkata, inna la mudrakun. Sesungguhnya kita ini akan tersusul. Benar-benar kita akan kedapatan ini. Maka apa kata Musa? Ya, dengan kalimat tawakal yang terucap dari mulutnya. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Kalian tenang saja. Kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Robku bersamaku. Masya Allah, luar biasa. Ya. Kelak dia akan memberi kita petunjuk. Lihat, ini adalah kalimat tawakal teman-teman sekalian. Ya, percaya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa berdoa dan menyerahkan urusannya kepada Allah dan yakin akan pertolongannya. Mereka sudah berusaha ini menjauh dan melarikan diri dari pasukan Nabi Musa. Sekarang terhimpit dia. Di depannya ada ujian, di depannya ada sesuatu yang buntu yang tidak bisa lagi mereka melakukan apa-apa. Maka kata Nabi Musa, kalla, sekali-kali tidak. Mereka tidak akan mendapati kita. Maka apa kata Allah dalam kelanjutan ayatnya? Fa'auhayna ila Musa. Maka kami wahyukan kepada Musa. Maka Allah langsung berkata kepada Nabi Musa, idrib bi'asokal bahr. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Pukullah tongkat itu dengan tongkatmu. Ini apa ini? Menempuh sebab, berikhtiar, berusaha. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fanfalaqa fakana kullu firqin qattaudil azim. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang sangat besar. Ya, insyaallah. Ini kalau antum melihat ini kisahnya, ya, kalau di orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi mengisahkan terbelahnya lautan itu cuma satu aja, satu yang besar. Ya, antum sudah pernah dengar ceritanya ya, kisahnya. Itu satu belahan besar. Kalau dari versi Al-Quran, kata para ulama, terbelahnya lautan itu dikatakan kullu firqin qattaudil azim. Tiap-tiap belahan, berarti bukan cuma satu belahan. Ada banyak belahan. Ya, ada banyak belahan. Dan satu belahan itu seperti gunung yang sangat besar sekali. Masya Allah. Ya. Kemudian setelah Allah menolong Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 137. Bisa dibuka surah Al-A'raf, surat 7 ayat 137. Itu di bagian tengahnya ya. Di bagian tengah ayat. Allah berkata, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Perhatikan teman-teman sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sempurnalah firman Rabbmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel. Allah menolong Bani Israel, Allah menolong Nabi Musa dan kaumnya bima sabaru, karena kesabaran mereka. Masya Allah. Allah menolong suatu kaum karena kesabaran mereka. Ya, wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Masya Allah teman-teman sekalian, perhatikan bagaimana seseorang ketika dia bersabar, dia bertawakal kepada Allah, ternyata Allah bukakan dia jalan. Ya, bukan malah kita mendapatkan ujian, misalnya mendapati seorang pemimpin misalnya yang zalim, menurut mereka ini zalim dan sebagainya, akhirnya memberontak, turun di jalan, mendemo ini dan sebagainya. Bukan itu jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah apa? Nasihati pemimpin. Nabi Musa, bukankah dia sudah menasihati Fir'aun?
untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditunjukkan baginya mukjizat-mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nabi yang paling banyak mukjizat Allah turunkan adalah Nabi Musa. Dan Fir'aun melihat semua mukjizat itu, tapi tidak mau juga beriman. Apakah kemudian Nabi Musa berkata, ayo kita perangi mereka? Tidak sama sekali. Apakah kemudian Nabi Musa mengumpulkan kaumnya kemudian memberontak atau mendemo Fir'aun? Tidak sama sekali. Mereka malah apa? Bersabar. Allah perintahkan mereka untuk pergi, tapi mereka dikejar oleh Fir'aun. Ketika mereka sudah dikejar oleh Fir'aun, tertimpa masalah, yaitu ada laut merah di depannya, sudah tidak bisa apa-apain. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, pukullah laut itu. Tempuh sebab, terbelahlah lautan, Allah selamatkan mereka. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara kesabaran Bani Israel. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita mendapatkan masalah, ya, tempuhlah cara-cara syariat yang sudah digambarkan oleh syariat, yang sudah dijelaskan oleh syariat dalam menempuh suatu sebab, dalam mendapatkan jalan keluar dari segala permasalahan itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Allah akan cukupkan keperluannya. Dia akan dicukupkan. Ya. Ya, jangan dipikir kalau cukupkan ini ya cukup apa ya? Cukup untuk naik haji, cukup beli mobil, ya bukan seperti itu. Ya. Coba kita ambil dari sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Ketika tiba saatnya Rasulullah SAW diperintah untuk hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Tadi sudah kisah Nabi Ibrahim, sudah kisah Nabi Musa. Sekarang kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba saatnya Rasulullah SAW diperintah hijrah oleh Allah ke kota Madinah. Pada siang harinya Rasulullah SAW mendatangi rumahnya Abu Bakar. Ya, dan dia menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkannya untuk berhijrah. Maka Abu Bakar yang berkata, "Saya akan menemani kamu ya Rasulullah." Ya. Maka Abu Bakar pun menawarkan salah satu dari untanya. Tapi Rasulullah SAW memintanya untuk beliau beli saja dari Abu Bakar. Ya, dia nggak mau dikasih. Kenapa? Karena beliau ini mau mengeluarkan hartanya untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang sangat besar hendaknya, kalau ibadah itu sangat besar hendaknya kita keluarkan dari kantong kita sendiri. Ini pelajaran yang sangat besar. Maka kemudian Rasulullah SAW pun memutuskan untuk keluar pada lewat pertengahan malam. Yang mana di saat yang sama orang-orang kaum musyrikin pada saat itu sudah memutuskan untuk membunuh Rasulullah SAW di rumahnya ketika beliau sedang tidur. Ya, maka salah satu sahabat beliau yang beliau suruh tinggal di kota Mekah dan tidak berhijrah terlebih dahulu pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, di antara alasan kenapa Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib ini untuk tinggal adalah untuk mengembalikan barang-barang titipan orang musyrikin. Antum tahu kan dulu kisahnya Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, dia digelar dengan apa? Dengan Al-Amin. Orang yang sangat jujur, sangat amanah. Jadi orang-orang musyrikin ini, dia tahu Nabi SAW ini orang yang sangat jujur dan sangat amanah, maka barang-barang mereka dititipkan di Nabi SAW. Dititipkan ke beliau. Karena mereka tahu bahwa Muhammad ini tidak akan khianat terhadap barang-barang kita. Maka dititipkanlah. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, dia kemudian berkata kepada Ali bin Abi Thalib, kamu tinggal saja dulu di sini, kembalikan barang-barang titipan orang musyrikin. Ya, ya, baik. Ini ironis juga ya, karena
orang-orang musyrik itu tahu sekali kalau Nabi SAW orang yang jujur. Ya, baik. Nah, Ali bin Abi Thalib ini juga diperintah oleh Nabi SAW untuk tidur di rumah beliau. Dan ini dari keberanian Ali bin Abi Thalib. Karena bisa saja orang-orang kafir Quraisy itu masuk dan dia bisa membunuh Ali bersama-sama. Ya, mereka langsung bergerombolan masuk untuk membunuh Muhammad SAW. Tapi Ali bin Abi Thalib yang disuruh menjadi samarannya. Maka ketika lewat tengah malam dan Ali pun sudah berada di rumah Nabi untuk menyamar, maka Rasulullah SAW keluar dari belakang rumahnya. Keluar dari belakang rumahnya menuju rumah Abu Bakar. Maka Nabi SAW pergi ke rumah Abu Bakar. Dan beliau diberi bekal ya di sana oleh Asma, ya, anaknya. Maka pergilah Nabi dan Abu Bakar hijrah dengan membawa seorang penunjuk jalan. Yaitu salah seorang penunjuk jalan yang dari kalangan kafir. Orang kafir tapi dia amanah. Tapi ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi seorang penunjuk jalan. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Ya. Nah, ini beliau sudah rencanakan semua dengan sangat matang. Kenapa dipilih orang kafir sebagai penunjuk jalan? Ya, agar beliau tidak dicurigai. Yang kedua, beliau butuh penunjuk jalan karena kalau menuju Madinah dengan melalui jalan yang biasa saja dilalui oleh orang-orang kafir Quraisy, karena kita tahu ya orang-orang Makkah itu kalau mau ke kota Madinah itu sudah ketahuan jalannya. Ya, sudah ketahuan karena mereka selalu tempuh jalan itu kalau mau ke kota Madinah atau ke utara dari kota Mekah. Ya. Maka dengan mudah akan ditangkap, maka dia butuh penunjuk jalan yang tahu jalan. Ya. Nah, maka kemudian Nabi pun ketika keluar yang seharusnya langsung ke arah utara ke kota Madinah, ini tidak. Beliau pergi ke arah selatan, ke arah Jabal Thur. Ya. Di sebelah selatan kota Mekah, kurang lebih 8 km dari kota Mekah. Jadi seharusnya kalau orang mau hijrah ke kota Madinah, ya kalau mau ke Syam lewat kota Madinah itu mereka naik ke atas ke utara. Tapi ini enggak. Beliau turun dulu ke bawah. Ke arah Jabal Thur. Kurang lebih 8 km. Ya. Ini untuk apa? Ini strategi Nabi SAW. Untuk mengelabui orang-orang kafir. Agar mereka tidak menyangka bahwa Rasulullah SAW sudah pergi dan masih tinggal di kota Mekah. Ya. Jadi beliau dan Abu Bakar berjalan bersama dengan Abdullah bin Uraiqid ini. Sebagai penunjuk jalan ke Jabal Thur. Dan beliau menginap dengan Abu Bakar di sana selama 3 hari. Ya. Baik. Begitu juga Rasulullah SAW dari strateginya untuk menghilangkan jejaknya, beliau membawa salah seorang mantan budak Abu Bakar yang sudah dimerdekakan, yang namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini membawa kambing-kambing ternaknya. Jadi ketika mereka berjalan, kambing-kambing ternaknya ini ikut di belakang. Gunanya untuk apa? Untuk menghapus jejak-jejak Nabi SAW. Ya, taib. Ini semua sudah direncanakan oleh Nabi SAW. Beliau sudah menempuh sebab, berusaha semaksimal mungkin. Ya, berusaha mencari penunjuk jalan, mencari arah yang berlawanan supaya tidak diketahui oleh musuh. Kemudian mengambil seorang budaknya Abu Bakar yang sudah dimerdekakan, bawa kambing lagi untuk menutupi jalan. Semua sudah ditempuh. Sebab-sebab itu semua sudah ditempuh. Beliau sudah berusaha. Tapi entah bagaimana orang-orang kafir Quraisy menyebar dan mencari Rasulullah SAW sampai mereka juga mencari di Jabal Thur. Coba lihat ya, di sini Rasulullah SAW sudah berusaha sebaik mungkin. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini sampai di Jabal Thur juga. Bahkan dikisahkan ketika mereka mencari di Jabal Thur, Nabi SAW dan Abu Bakar itu berada di dalam sebuah lubang, ya di Jabal Thur, di mulut gua. Ya, kalau jangan dibayangkan bahwa gua itu besar, dalam ya, bukan. Ini cuma bukaan kecil saja, yang mana
badan cukup masuk kalau kita keluarkan kaki itu bisa kelihatan. Ya, cuman sebesar itu saja. Sampai-sampai mereka bersembunyi di situ ketika pasukan dari kaum Quraisy ini mencari Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Sampai-sampai Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, kalau mereka ini melihat ke bawah saja, mereka akan lihat kita. Kita akan pasti kedapatan ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma?" Bagaimana menurutmu tentang dua orang yang kalau ada dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah. Perhatikan kalimat Nabi ya. Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar tentang dua orang dan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah kalimat tawakal teman-teman. Setelah semua usaha dilakukan, tidak ada lagi yang bisa kita perbuat, sudah tertumbuk. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi pencukupnya. Allah lah yang akan menyempurnakan usaha kita. Makanya dikatakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah maka Allah akan cukupkan. Allah yang menjadi pencukupnya. Ingat, kita kerahkan seluruh kemampuan kita dulu 100%, sampai 100% udah tertumbuk, masih ada aja ujian, maka kita jadikan Allah sebagai pencukupnya. Allah yang akan menyempurnakan usaha kita. Dan pertolongan Allah itu teman-teman sekalian cantiknya luar biasa. Ya, sangat tidak diduga-duga, tidak pernah terpikirkan bahwa ini bisa terjadi. Ya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak akan celaka karena bersama mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Ya. Coba dibuka di surah At-Taubah ayat 40. Surah At-Taubah surat 9 ayat 40. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz akhrajahu alladziina kafaru tsaniya tsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi." Ketika orang-orang kafir mengusirnya Muhammad dari Mekah. Ketika orang-orang kafir mengusir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Orang yang kedua, ya, yaitu Abu Bakar, ketika berada di dalam gua, dia berkata kepada orang yang kedua atau Muhammad SAW, ketika berada di dalam gua, dia berkata kepada sahabatnya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Coba lihat akhirnya apa? Orang musyrikin yang sudah berada di mulut gua tidak melihat sama sekali. Padahal mulut gua itu sudah terbuka lebar. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah membuat mereka tidak melihat, dipalingkan pandangannya. Ini luar biasa. Kemudian Allah menyelamatkan mereka. Itulah firman Allah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari sebuah urusan, maka kerjakanlah urusan lain dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Berarti ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian, kalau kita sudah berdoa, berusaha, maka yang terakhir kita lakukan adalah apa? Bertawakal pada Allah, harapkan pertolongannya. Karena kalau sudah Allah yang menolong, maka tidak ada yang bisa mengalahkan urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Ali Imran ayat 160, "Iyansurkumullaha fala ghaliba lakum wa iyakhudhukum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang bisa mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkanmu atau menghinakan kalian, tidak memberi pertolongan sama sekali, maka siapa yang bisa menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu, teman-teman sekalian, hendaknya kepada Allah saja orang-orang yang beriman itu bertawakal. Begitu pula kalau di dalam rumah tangga kita, suami istri misalnya dihadapkan dengan sebuah permasalahan, atau di dalam perusahaan dihadapkan dengan sebuah permasalahan, atau kita pribadi punya masalah, kita disuruh apa dulu? Berdoa. Kemudian kita berusaha. Berusaha dengan apa? Bermusyawarah.
Bermusyawarah. Kalau suami istri punya masalah, bermusyawarah dulu. Ya, bermusyawarah dengan suami kita, istri kita, kolega-kolega kerja kita, teman-teman kerja kita. Atau kamu musyawarahkan dengan ahlinya. Kemudian setelah itu apa? Bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sesuai dengan perintah Allah, wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bermusyawarahlah dulu dengan mereka dalam urusan-urusan. Dan kalau kalian sudah membulatkan tekadnya, sudah diambil sebuah keputusan, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tips ya teman-teman sekalian. Kalau kita punya masalah, petakan dulu masalahnya. Apa masalahnya? Setelah memetakan masalahnya, bermusyawarah. Ini tahapannya, bermusyawarah. Antum punya masalah, tanyakan kepada ustadz, tanyakan kepada seorang alim ulama, tanyakan kepada ini dan itu. Tanya dulu, dapatkan seluruh informasi. Setelah itu kita mengambil sebuah keputusan. Fa'in azamta, kalau kamu sudah bertekad, barulah setelah itu, setelah memegang satu keputusan ini, fatawakkal 'ala Allah. Makanya begitu teman-teman juga dalam kalau antum mau beristikharah pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang keliru sekarang kalau beristikharah. Misalnya dia minta jodoh, pilihan jodoh atau pilihan dari dua pilihan. Jadi dia ada dua pilihan. Misalnya dia mau menikah. Ada dua pilihan yang dia punyai. Dia berdoa minta kepada Allah untuk dipilihkan salah satu ini. Salah. Bukan begitu inti dari istikharah. Inti dari istikharah adalah antum mendapatkan dua pilihan, kemudian petakan dua pilihan ini dulu. Yang mana lebih baik di antara satunya? Lihat ini apa baiknya, ini apa buruknya. Lihat yang satunya, ini apa baiknya, apa buruknya. Kemudian tanyakan kepada yang lain, tanyakan kepada seorang alim, tanyakan kepada seorang yang lebih berilmu misalnya. Atau bermusyawarah dengan orang-orang di dekat kita, saudara kita yang kita percaya dan sebagainya. Oh ini dia lebih baik kalau gini, ini kayaknya lebih bagus kamu. Kalau kamu nikahin dia ini mungkin dia akan gini. Itu menjadi masukan bagi kita. Setelah itu, apa tahapan selanjutnya? Kita ambil keputusan. Oke, saya akan pilih si A. Bulatkan tekad di A, barulah kita beristikharah. Salat istikharah. Makanya dalam doa istikharah itu, ya Allah kalau kamu mengetahui si ini atau urusan ini baik untukku, baik untuk agamaku, baik untuk akhir dari segala urusanku, maka takdirkanlah ia bagiku dan berkahilah ia untukku. Ya. Ini sama dengan perintah Allah tadi. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah, kemudian fa'in azamta, kalau kalian sudah tekadnya sudah bulat, fatawakal Allah, sudah bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat istikharah tadi, kita sudah berdoa pada Allah, minta yang kalau memang ini baik untukku, ada saja yang terjadi. Ada saja yang terjadi. Apakah tidak dijadikan atau dijauhkan dari kita dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, biar seberapa kuat kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan datang pada kita. Begitulah cara tahapan kita beristikharah, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan jadikan untuknya jalan keluar. Dia akan diberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka, dan siapa yang bertawakal pada Allah, maka dia akan dicukupkan. Ya, makanya dari manfaat orang yang senantiasa tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dia akan dicukupkan oleh Allah, urusannya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan menikmati kebersamaannya dengan Allah. Karena Allah berkata, innallaha ma'al mutawakkilin. Allah bersama dengan orang yang bertawakal. Yang ketiga, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang bertawakal. Yang keempat, tawakal itu adalah sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, Nabi bersabda ya, bahwasanya akan ada 70.000 dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab.
Dan Nabi menggambarkan sifat mereka. Siapa mereka? Humul ladzina la yastarkun wa la yatatahhayyarun wa la yattawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah, tidak melakukan tatayur, tidak mempercayai yang sial-sial, tidak minta dikai, pengobatan dengan besi panas, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Di sini ada 3 hal, dan 3 hal ini semua berkumpul pada yang terakhir. Ya, tidak minta diruqyah, tidak melakukan tatayur, tidak minta pengobatan kai. Semua 3 hal ini berkumpul pada satu, yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabb mereka bertawakal. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jamin rezekinya dan segala yang dia perlukan. Ya. Baik. Dan terakhir teman-teman sekalian, di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Imam Ahmad, dan Imam Hakim dan selainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzaqut thair taqdu khimasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung itu pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan dia kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Coba lihat. Ini kehidupan burung. Tidak ada harta simpanannya. Tidak ada rekening di bank. Nggak ada. Tidak ada asetnya. Tidak ada gudang makanannya. Tapi bersamaan dengan itu dia terbang di pagi hari dalam keadaan lapar. Pulang di sore hari dalam keadaan dia sudah kenyang. Ini memperlihatkan teman-teman sekalian tawakal. Di mana ada usaha, di mana seseorang harus menempuh sebab untuk mencapai tujuannya. Burung saja berusaha, apalagi manusia. Jadi keliru kalau ada yang bilang, saya tinggalkan istri, anak-anak saya, keluarga saya di rumah, nanti Allah yang beri mereka makan. Nanti Allah yang tanggung rezekinya, tapi tidak ada usaha. Ini tawakal yang tidak pada tempatnya teman-teman sekalian. Makanya dari keagungan tawakal itu, seseorang akan dijaga jiwanya, dijaga keluarganya, dijaga anak-anaknya. Dan inilah yang diwasiatkan kepada Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Inni hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu alaihi falyatawakkal mutawakkilun. Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya lah seorang hamba bertawakal. Makanya teman-teman sekalian, kita diajarkan doa dari keluar rumah. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Siapa yang ucapkan ini, maka dia akan dijaga, dicukupi, dan syaitan akan menyingkir darinya. Dan terakhir, ingatlah, jangan sekali-kali bergantung kepada manusia. Bergantunglah pada Allah dari segala masalah. Baik, saya rasa demikian. Insyaallah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita ilmu yang bermanfaat dan menjaga kita di atas ketakwaan, menjaga kita dari mara bahaya, dan selalu memberikan kita rezeki. Dan saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengatur iklan yang tampil di YouTube atau di platform Google. Jika menemukan iklan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, klik tanda berikut pada kolom identitas iklan. Kemudian, klik setelan iklan. Akan tampil halaman personalisasi iklan. Atau bisa langsung akses halaman ini dengan masuk ke dalam website @setting.google.com. Pilih jenis iklan yang tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian, klik nonaktifkan. Lakukan hal yang sama pada jenis iklan lainnya yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Insya Allah, ini sebagai ikhtiar kita dalam menonaktifkan iklan-iklan dari Google yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang memang tidak layak dilihat. Barakallahu fikum.